Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika bab 5 pengolahan data. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Nah, kita lihat bagaimana mengumpulkan dan membaca data. Kita lihat, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun contoh pengumpulan data secara langsung yaitu dengan wawancara. Sedangkan pengumpulan data secara tidak langsung yaitu mengisi kuesioner. Adapun kuesioner bentuknya bisa berupa kertas atau bisa juga melewati sebuah aplikasi, misalnya Google Form. Nah, bagaimana cara membaca data? Kita lihat contoh data dalam bentuk daftar. Ini ada contoh mengenai kegemaran olahraga dari siswa kelas 5. Dari daftar tersebut dapat dibaca sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, sebanyak 3 siswa gemar voli, sebanyak 5 siswa gemar renang, sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Data dalam bentuk tabel masih mengenai kegemaran siswa kelas 5, tetapi kegemarannya ini bukan olahraga. Kalau yang dalam daftar tadi adalah olahraga, kalau yang ini lebih bervariasi, ada seninya, ada olahraganya. Sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Kita lanjutkan. Data dalam bentuk diagram gambar. Contohnya, ada beberapa siswa yang menggemari buku cerita anak yang dimiliki. Keterangannya ada di bagian bawah. Dikatakan di situ gambar satu buku itu menjelaskan satu buku. Nah, artinya Mita memiliki 4 buku cerita, Bayu memiliki 2 buku cerita, Fitri memiliki 3 buku cerita, Edo memiliki 1 buku cerita, dan Ajeng memiliki 5 buku cerita. Sekarang dalam bentuk diagram batang ya, datanya kita lihat. Nah, ini adalah diagram batang. Dari data ini dapat kita baca ya, ternyata sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6 ya. Yang bagian mendatar ini adalah nilainya, yang angka 6, 7, 8, 9, 10 itu nilainya. Sedangkan yang tegak 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu banyak siswanya. Saya ulangi, sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6, sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7, sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8, sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9, dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Apakah boleh dibalik pembacaannya? Boleh. Misalnya
Yang mendapatkan nilai 6 ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 10 siswa. Yang mendapatkan 9 ada 9 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 10 ada 5 siswa. Ternyata anak-anak, untuk diagram batang itu bisa juga dibuat dalam bentuk diagram batang ganda. Contohnya ini ada SD Mekar yang memiliki diagram batang yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ini sudah ada contohnya di buku, anak-anak bisa melihat ya. Kemudian dalam bentuk diagram garis, jadi pengolahan data, membacaan data itu bisa ditulis juga dalam bentuk diagram garis. Kita lihat ya. Nah, bulan pertama berat badan Mita 3 kg. Berat badan Mita pada bulan kedua 4 kg. Pada bulan ketiga berat badan Mita 5 kg. Bulan keempat berat badan Mita 7 kg dan bulan kelima berat badan Mita 8 kg. Nah, penulisan data dapat juga ditulis dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya buah kesukaan 40 ya. Siswa kelas 5 sudah ada diketahui jumlah siswanya ada 40. Mangga ada 25%, apel 20%, jeruk 35%, pisang 20%. Nah, ini ya, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang, sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Yang menyukai apel, apelnya ada 20%, berarti 20% kalikan 40. 40 ini dari jumlah siswa. Berarti 20 per 100 kalikan 40, yaitu 8 siswa. Yang menyukai jeruk, 35% kali 40, yaitu 35 per 100 kali 40, hasilnya 14 siswa. Banyak siswa yang menyukai pisang, pisangnya ada 20%, maka 20% kalikan 40, yaitu 20 per 100 kalikan 40, hasilnya 8 siswa. Kemudian banyak siswa yang menyukai mangga, 25% dikali 40, yaitu 25 per 100 kalikan 40, yaitu 10 siswa. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran di kemudian hari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.